Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Andrela dengan NPM 210105168. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai konsep dan teori perpajakan pada mata kuliah Perpajakan 1, bab 1. Definisi daripada pajak itu sendiri adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan. Dengan tidak menerima jasa atau imbalan secara langsung, dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lalu pajak menurut S.I. Jayadiningrat adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Lalu di sini ada ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak. Yang pertama ada pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang kedua ada dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontroversi individu oleh pemerintah. Yang ketiga ada pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lalu yang keempat ada pajak dipertunjukkan atau diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih dapat surplus digunakan untuk membiayai public investment. Lalu ada pemungutan-pemungutan selain pajak, yaitu ada bea materai, bea masuk dan bea keluar, lalu ada cukai, ada retribusi, ada iuran dan pungutan lainnya. Pengeluaran beban pajak bagi masyarakat juga memiliki fungsi daripada pajak tersebut. Yang pertama ada fungsi purgitaire. Arti pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Upaya ini ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak bumi dan bangunan. Lalu yang kedua ada fungsi pengaturan. Artinya, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi, serta mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contohnya, tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan. Dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi atau membayar pajak yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan antara masyarakat A dan masyarakat B. Kedudukan atas hukum pajak itu sendiri yaitu menurut R. Santoso Brotodiharjo menyatakan bahwa hukum pajak termasuk hukum publik atau hukum publik adalah bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya, dan pajak berkaitan dengan hukum perdata. Kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutan atas kejadian, keadaan, dan perbuatan. Lalu hukum pajak berkaitan dengan hukum pidana, seperti yang tercantum dalam KUHP, yaitu suatu keseluruhan sistematis yang juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana yang diuraikan di luar KUHP. Lalu pada hukum pajak juga ada pembagiannya yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada hukum pajak material. Norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Siapa yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajaknya. Contohnya Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Lalu yang kedua ada hukum pajak formil. Merupakan peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum material. Menjadi suatu kenyataan, hukum ini memuat cara penyelenggaraan, kewajiban dan para wajib pajak, kewajiban pihak ketiga, dan prosedur pemungutannya, misalnya ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
Teori yang mendukung pemungutan pajak. Yang pertama ada teori asuransi. Negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya. Contohnya, perjanjian asuransi dan kepentingan tersebut dilakukan pembayaran premi. Yang kedua ada teori kepentingan. Hanya memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Lalu yang ketiga ada teori gaya pikul. Menyatakan dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya dan dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Lalu yang keempat ada teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini berdasarkan pada paham organis Stalzer dan negara timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Lalu yang kelima ada teori azas gaya beli. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak itu sendiri disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkan lagi ke masyarakat. Jenis-jenis pajak itu sendiri ada stelsel pajak, yaitu ada 3, yaitu stelsel real atau nyata, stelsel anggapan atau fiktif, lalu yang ketiga ada campuran. Nah, stelsel real ini merupakan pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu, pemungutan pajaknya dapat dilihat dan dilakukan pada akhir tahun pajaknya itu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Contohnya pajak penghasilan PPh, yaitu pasal 21, 22, 23, pasal 4 ayat 2 dan pasal 28. Lalu yang kedua ada stelsel anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Contohnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan pada tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak terutang pada tahun sebelumnya. Lalu yang ketiga ada campuran. Nah, pada campuran ini pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada wajib pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut atau PPh pasal 29. Lalu yang kedua ada asas pemungutan pajak. Yang pertama ada asas domisili. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya. Yang kedua ada asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atau penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal. Lalu yang ketiga ada asas kebangsaan. Dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Contoh, mawar, warga asing yang dikenakan pajak setelah tinggal di Indonesia. Lalu yang ketiga ada sistem pemungutan pajak seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu ada official assessment system, yang kedua ada self assessment system, dan ketiga ada withholding system. Lalu ada jenis-jenis pajak. Yang pertama ada menurut golongan. Pajak langsung yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak atau dibebankan orang lain, contohnya pajak penghasilan atau PPh. Lalu ada pajak tidak langsung, pajak yang akhirnya dapat dibebankan ke orang lain, contohnya pajak pertambahan nilai, yang dimana misalkan masyarakat makan di restoran itu dapat dibebankan kepada masyarakat saat masyarakat itu sendiri makan di restoran Anda. Yang kedua ada menurut sifat. Yang pertama ada pajak subjek, memperhatikan pribadi wajib pajak, contoh pajak penghasilan, dilihat dari status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya. Jadi di setiap pajak subjektif ini dilihat terlebih dahulu pribadi yang akan membayar pajak, dilihat dari jenis perkawinannya dan beberapa anak yang dia miliki. Jadi antara masyarakat A dan B itu berbeda cara perhitungan PPh-nya. Lalu ada pajak objektif, memperhatikan objeknya baik benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa, contohnya pajak bumi dan bangunan dilihat dari ukuran tanah dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada menurut lembaga pemungutan. Yang pertama pajak negara atau pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, contohnya PPh, PPN, dan PPNBM. Lalu yang kedua ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi, kota, maupun kabupaten untuk membiayai rumah tangga daerah sendiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contohnya
pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak reklame, pajak air dan tanah, pajak penerangan jalan, dan lain sebagainya. Lalu ada di mana timbulnya utang pajak itu sendiri. Saat timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan yang pertama ada pembayaran pajaknya. Yang kedua ada memasukkan surat keberatan. Yang ketiga ada menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu kadaluarsa pajak tersebut. Lalu yang keempat ada menerbitkan suatu ketetapan pajak kurang bayar, surat kelengkapan pajak, kurang bayar, tambah, dan sebagainya. Lalu yang kelima ada menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya ketika ada terutang pajak. Ajaran timbul utang pajak. Yang pertama ada ajaran material, yaitu utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Lalu yang kedua ada ajaran formal, yaitu utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus atau pemerintahnya. Di dalam timbulnya utang pajak ada juga berakhirnya utang pajak. Yang pertama ada pembayaran atau pelunasan. Setiap wajib pajak melakukan pembayaran atau pelunasan, maka berakhirnya utang pajak tersebut. Yang kedua ada kompensasi. Kompensasi ini juga dibutuhkan oleh masyarakat ketika membayar pajak. Jika adanya kompensasi dari pemerintah atau pajak maupun pajak negara maupun pajak daerah, itu banyak masyarakat yang patuh terhadap pajak. Lalu yang ketiga ada kadaluarsa. Yang keempat ada pembebasan atau penghapusan. Contohnya pada Samsat Kota Bandar Lampung menghapus adanya denda-denda bea balik nama atau BNN di Samsat Kota Bandar Lampung, dan masyarakat berbondong-bondong untuk membayar pajak yang telah mereka tunggak, tetapi dengan catatan tidak membayar yang tersisa pada tahun sebelumnya atau adanya keringanan dari pemerintah Kota Bandar Lampung itu sendiri. Nah, di sini saya memberikan contoh tarif pajak. Salah satu contoh tarif pajak proporsional yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%, pajak bumi dan bangunan atau PBB sebesar 0,5%, tarif pajak ekspor dari barang kena pajak 0%, dan lainnya. Tujuan adanya tarif pajak tersebut adalah agar Indonesia bisa menciptakan kesetaraan tarif pajak yang dibayarkan. Contohnya sebagai berikut. Contoh pertama ada Wahyu. Wahyu mendapatkan gaji per tahunnya sebesar 150 juta. Pendapatan tersebut juga dikurangi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Jadi perhitungannya 150 juta dikali 10% sama dengan 15 juta. Nah, contoh yang kedua ada Nia. Nia menerima gaji 72 juta per tahun. Jika pendapatannya juga dikurangi PTKP, maka perhitungan PPN-nya adalah 72 juta dikali 10% sama dengan 7,2 juta pajak yang harus dibayar oleh Nia. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.